introvert, gue mengalami kejadiannya sama Kayojan, tau nggak kenapa? Kenapa? Mantan gue sama dia sama. Simpelnya gini, Anda tuh ngomong kayak gitu. Padahal saya tuh menetapkan sebuah konsep yang saya yakin mungkin sebagian di antara kalian setuju. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Harusnya gini. Gua kalau sebagai laki-laki kalau digituin kenapa bisa menurun satu? Lu anggap aja gua cewek lu ya. Gua cowok lu ya. Kalau lu gituin gua terus, gua menurun kenapa? Lu tanya dong ke gua. Lu tanya. Udah Setahun. Oke, kembali lagi di Awkward Show bersama gue Lutfi, tapi Rehan di Instagram, biasa dipanggil Rehan dan panggil aja Rehan di Twitter. Dan gua Muhammad Rizky Fauzan @muhrisfau di seluruh sosial media kecuali LinkedIn, raja dari segala kecoa menurut Aiden. Episode kemarin, Ya. episode makanan. Gua sendiri Aiden _gan di Instagram. Pengen ada YouTube-nya tapi belum, nanti aja ya, Gan. Oke, dan gue Kak Ira A di Instagram. Yes. Yeay. Yes. Mau kenalan? Ah. Oke. Di belakang kamera. Di Instagram dan juga Twitter. Temennya lu. Tetap teman gue. Temennya. Bukan teman kalian ya. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ada di sesi pancong alias pantengin cerita orang. Tapi sebelum kita masuk ke sesi kita hari ini, makasih dulu buat kita mau berterima kasih kepada Rumah Rasa karena udah nyediain tempat untuk kita nge-podcast kali ini. Yup. Gimana? Di Ben Hill, Bendungan Hilir. Karena mereka punya Ini kayaknya lempar-lempar banget nih. Ya, Karena mereka punya banyak banget makanan, tapi yang paling penting mereka punya kangkung paling apa, Pak? kangkung paling enak Bendungan Hilir. Dia tuh tipikal orang yang nggak bisa di belakang layar. Yang ini nggak bisa di depan layar. Aduh, makanya langsung aja mereka pantengin aja mereka di. Jadi langsung tukeran aja. Ya jadi langsung aja kita pantengin cerita orang. Jadi untuk sesi pancong kali ini kita bakal ngebaca cerita yang ada di Reddit r/Indonesia. Ya jadi kita udah ngekurasi beberapa beberapa cerita di kolom heart to heart ya. Iya, Di kolom heart to heart. Jadi kalau misalnya kalian nemu cerita ini atau mungkin kalian autornya kita pinjem dulu. Kita di sini itu bukan nyolong, tapi kita bakal react. Iya. Iya. Ada kreditnya nggak nanti? Ada dong. Ada dong. Nama Ada dong. Iya, publishernya. nanti kita ada enroll-nya. Ada. Aduh, kredit scene-nya. Lihat editor kita tuh. Langsung lihat gue dia. Hah, enroll. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama udah ada di sini teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu Jadi ini adalah tujuannya buat apa nih? pajangan, nggak apa-apa. Enggak nontonin Minji. Space iklan. Kan ini nontonin Minji kita. Nontonin Minji. Oke, judul yang pertama, pacaran dengan sesama introvert ternyata susah. Halo para komodo, saya Hai. pengen cerita tentang hubungan saya yang hanya bertahan sebentar. Saya M, 24 tahun, berkenalan dengan seorang wanita F, 25 tahun. Awalnya kita berkenalan di sebuah app kencan. Kita match karena punya kesamaan, sama-sama introvert, suka kucing, satu kampus, dan juga ada hubungan dengan suatu daerah. Awalnya hubungan kami lancar, kita saling sapa menyapa, terus juga nanya how was your day, seperti itulah. Hingga saya memberanikan diri untuk mengajak bertemu. Pada pertemuan pertama akhirnya membuka diri kayak hubungan masa lalu dan juga situasi keluarga. Kayak dia itu anak tunggal dan si yang sender itu dia anak bungsu. Terus doi takut kan jika hubungannya itu lanjut ke jenjang yang lebih besar. Terus jadi dia nyakinin si doi bahwa saya bukan orang yang terburu-buru dalam menjalani hubungan. Dan akhirnya sepakat untuk memulai hubungan dengan perlahan. Oke. Setelah hal itu, ternyata hubungan kita melenceng jauh dari jalur yang kita harapkan. Wow. Ada perbedaan yang sangat berbeda walau kita sama-sama introvert. Saya dan doi sama-sama gak punya circle pertemanan yang banyak, tapi saya menyukai bertemu langsung atau video calling dan juga menyukai cafe hopping sendirian. Nah, sedangkan doi prefer chattingan no fit call atau calling dan lebih milih di rumah aja walaupun hari libur.
Hari inilah yang membuat hubungan kita tidak berhasil, sehingga akhirnya kita memutuskan hubungan secara baik-baik sebelum terlalu jauh. Sekian cerita saya, mohon maaf jika ada kata yang berantakan. Ini sekedar ngeluarin cerita karena dia nggak punya circle pertemanan, jadi nggak bisa yang diajak curhat gitu, makanya curhat di sini gitu. Iya. Jadi simpelnya saya dan Doi sama-sama introvert, akan tapi cara komunikasi berbeda 180 derajat. Doi sukanya chatting, saya sukanya ketemu DLL. Gitu. Oke, umur lu berapa, Jan? Ceritanya. Hah? Umur lu berapa? Umur gua tahun ini 23 harusnya. Oh, bukan 24 ya, nah? Bukan. Waduh, Bukan lu kan Ultra. gimana kalau lu bang? Hah? Kalau lu? Gua 23. Berarti Iya. Emang Dan kenapa kok lu nunjuknya gua sih? Hah? Kok nunjuknya gua sih? yang introvert sama introvert Anda biasanya. Ah. Kan hubungan Anda tidak tidak berakhir dengan baik. Ah, iya. Tenang. Enggak, ini masalah umur kenapa deh? Enggak, kan Enggak, ini macam-macam. ceritanya Kan tuh tadi dia agak kan relate. autornya tadi Kenalan. nyebutin umurnya berapa. Oh. Iya. Tapi emang kebetulan Ojan sama mantannya itu tuan mantannya. Iya. Ya itu sih maksudnya. Hah. Lo kan langsung curhat Kalau kan? enggak, gua bukannya mau curhat. Cuman gua denger cerita. Enggak, ini gua curhat sih. Iya, curcol. Mantan lu itu tuh dia introvert juga atau bukan? Gimana ya? Gua bilangnya iya, gua bisa bilang. Iya. Dan memang kalau orang introvert itu kan punya cara komunikasi masing-masing. Ya kan? Itu yang gua rasa gue sebagai introvert paham betul cara orang yang komunikasi itu. Kalau introvert kadang punya cara spesifik gitu. Kayak Iya. gua Iya. pernah punya satu momen di mana gua cuman mau ngobrol sama orang via email. Waduh. Jadi maksudnya kalau Susah pengen tuh kalau email. pengen curhat, maksudnya bukan kalau misalnya lu pengen Itu gua korbannya tuh. iya. Jadi gua kalau misalnya cerita gitu, Hah? gue suka kayak kalau lu pengen ngechatnya pendek, lu instant messaging. Kalau lu pengen pesannya panjang, lu kirimnya email. Sosokan gitu. Kalau mau ngirim pap di Discord. Pap apa? 499 bukan? Papski papap. Lu tau 499 kan? Apa tuh? Pap nenen. Aku nggak mau ya ditanya-tanya, aku lagi sensitif. Tapi ya gitu maksud gue ketika denger cerita ini kayak relate. Dan Kan gue ceritanya real lu. dan bukan gue cerita gue ya, tapi enggak deh, ini kan perspektif gue doang. Ah. Kalau menurut lu kayak gini ada solusinya nggak? Lu Deden, Gue solusinya sih ya udah lu ketemu aja. Kan dia nggak mau ketemu. kan ceweknya nggak mau ketemu, Dia prefer di rumah. ceweknya nggak mau fit call, maunya chatting. Anda nggak dengerin ya? Discord. Discord. Discord sama aja kayak calling ya Iya, basically. Discord calling dia nggak mau. Gitu. Jadi kadang- solusinya apa Dan? Burung hantu, kasih surat burung hantu. Pakai berpati. Pakai Pakai merpati. Kau burung hantu. Kan gua biasa Pangeran nonton Zuko Harry aja Potter. pakai elang. Iya. kayak dia kepikiran limbat, Pak. Wah, Harry Itu Potter. act of service, pakai Pak. Gue Harry Potter. burung hantu. Burung hantu kalau Harry Potter. Oh iya, Harry Potter ya Gue dari kepikirannya. tadi mikir namanya lupa. Pangeran juga dukung 02. Kamu ini ya. Lu tahu dari mana Pangeran Zuko dukung 02? Hah? Kagak. Lu mau tahu nggak kan dia suksesor? Kan yang jadi yang jadi raja api anaknya. Enggak, cucu. Iya kan? Cocok lagi. Aduh. Lu deh, lu Tapi ada kan perspektif nggak ini soal apa cerita ini? Hokage itu nanti kan si Kamaru kan? Iya, emang iya ya? Si Kamaru. Kalau si Kamaru kan itu ahli pertahanan, strategi. Oke. Nih kalian ngomongin Jadi buat kalian semuanya yang Dinasti tahun Warrior. yang masih ini yang masih swing voter, pilihlah nomor 4 koalisi Trojol. Aiden sama Raffi. Ada sama Raffi atau mungkin koalisi jalan tempat nomor 5 gue sama Jenny. Waduh. Oke, ngomongin Mbak Jen. soal ini, ngomongin Mbak Jen, kalau gue kan berjalan baik alhamdulillah sampai saat ini ya. No. Semoga waktu ini dirilis masih berjalan dengan baik. Amin. Amin ya, Bantu amin. amin deh, bantu amin. Ya, ngomongin pilot. Tapi kalau ada tadi, waduh. Tapi kalau tadi masalah introvert sama introvert, gue mengalami kejadian yang sama kayak Ojan, tau nggak kenapa? Kenapa? Apa? Mantan gue sama dia sama. Terus aja lor ini Ini keluarin. ini soalnya ini pasti yang kalau kita ngomongin introvert sama introvert pasti orang yang ini. Kebetulan mantan Ojan itu yang gue kenal, duanya itu lumayan ekstrovert. Cuman satunya nggak punya teman, tapi ekstrovert. Oke. Dia suka keluar-keluar kan. Ya. Nah jadi si introvert ini gimana solusinya? Gak tahu. Kalau gua tahu gua nggak putus dong. Sebenarnya gitu sih, maksudnya kalau menurut gue ya kan, oke, lu setuju nggak kalau misalnya gue bilang komunikasi adalah kunci dalam relationship?
Setuju. Nih kita ngomongin komunikasi nih. Ah. Komunikasi bukan panacea, Pak. Apa? Komunikasi bukan panacea, Apa tuh? bukan obat dari segala penyakit. Terus Siap. Ini pelajaran lu loh, Kai. Semester 2 apa semester 1, Kai? semester Satu, nggak tahu, satu. pokoknya Ini iya, pengantar kalian ilmu berdua komunikasi. Oh, ya, ada, kalian pokoknya. berdua anak komunikasi ya. Mm-mm. Tapi oke, kalau gue keluarin statement itu lu artinya nggak setuju? Gua gak setuju karena komunikasi bukan panacea. Itu gimana caranya lu menjadikan komunikasi sebagai kunci, tapi emang komunikasi itu bukan panacea. Orang dia nggak mau diajak komunikasi. Masa komunikasi adalah kunci lagi? Berarti solusinya apa? Apa? Gak tahu. Gua nanya. Oh, nanya itu tuh pertanyaan. Saya tahu kunci. Apa? Jawa adalah Jawa. Jawa adalah kunci. Lu oke deh Kai, terakhir deh Kai. Lu Hmm, sebagai komunikasi nih lu berpendapat serupa atau beda jangan-jangan? serupa tapi tak sama. Jadi apaan? Sebenarnya ya udah, ini kan dia juga curhat kan, masuknya curhat kan. Jadi itu Menurut enggak gua minta ya udah solusi itu sih. emang keputusan dia gitu, karena itu berarti gak cocoknya tuh di situ gitu loh. Kan emang hubungan tuh kan harus sama-sama nyaman gitu kan, harus cocok kan satu sama lain. Sama kan kalau orang kayak berhubungan harus komunikasi juga kan, ada komunikasinya kan. Nah, ini aja nggak bisa komunikasi, berarti ya udah nggak nyambung, berarti udah solusinya itu. Jadi solusinya itu adalah salah satu harus ngalah, Bro. Nah, itu juga Dalam hal apa nih ngalahnya? Hmm? Dalam hal? Misalnya kalau ceweknya di bawah lu di atas. Oh. Maksudnya di bawah tuh misalnya nyuci apa ngepel kan di Ya, bawah. Nah, ya betul. cowoknya tuh nanti digenteng benerin atap gitu. Betul. Oh ya, oke, kita lanjut deh. Kita lanjut. Kita lanjut aja deh. Kita ke Lu, Ren, 2. 2. apa ya? Oke, ini judulnya emang judulnya panjang ya. Saya umur 20, pria. Sampai sekarang masih tidak diperbolehkan pergi sendirian sama orang tua. Bagaimana solusinya? Ini judulnya ya. Kita lanjut ke cerita. Backgroundnya itu, dia itu jarang banget keluar rumah kecuali harus. Kayak misalnya kuliah, terus 90% setelah jam kuliah saya langsung pulang buat ngegame gitu. Atau diajak orang lain kalau mau keluar. Cuman kadang ada waktu di mana dia ini nih pengen keluar jalan-jalan gitu. Nah, ini salah satu waktu di mana pas dia pengen jalan-jalan. Ceritanya dia mau ke Blok M, nonton bioskop Spider-Man, Across Spider-Verse sendirian. Oh, enggak nonton Besok. cowboy dia. Minggu. Enggak nonton cowboy dia. Sendirian. Sendirian. Sendirian Spiderman ya. Iya, di Blok M itu dari rumahnya dia itu sekitar 8 km. Cuman waktu cerita tentang planningnya ke ortunya dia itu, dia tuh ortunya tuh langsung nggak ngebolehin dia pergi sendirian. Terus tanya kenapa dong? Soalnya katanya takut ada apa-apa gitu. Jujur sih emang jarang banget keluar sendirian. Kalaupun keluar sendirian paling ke tempat yang emang deket rumah. Tapi saat ini saya berumur 20 tahun. Saya harusnya belajar mandiri, bukan diawasi terus oleh orang tua. Tapi orang tua saya hingga saat ini hanya bolehkan saya ke tempat jauh jika memang janjian ketemu teman atau kuliah. Sayangnya teman saya sedikit, bisa dihitung jari, dan jarang ngajak jalan bareng karena kalau ada waktu luang mereka punya urusan masing-masing gitu. Kalau saya jalan bareng sama teman saya harus ngirim foto atau video dengan teman saya ke ortu. Jadi bisa dibilang sulit juga buat bohong ke ortu gitu. Nah, habis itu nggak ada teman saya yang punya waktu untuk jalan bareng saat ini. Jadi susah untuk dapat alasan. Saya merasa saya ini harusnya udah diperbolehkan pergi sendirian jika melihat usia saya. Tapi orang tua saya ternyata masih kontrol ketat gerak-gerik saya di luar. Apakah ada komodo-komodo di sini yang bisa kasih solusi? Bagaimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan ke ortu supaya saya bisa jalan sendirian? Ini cerita tahun 2021 bukan? Spider-Verse, Pak. Iya, Across. across Tahun Spider-Verse ini. berarti Tahun lalu, Tahun lalu. 2023. Ah, pas tuh 20 tahun Iya. ini lu ya. Terus aja gua. lagi. Ceritanya menarik tuh, gue suka tuh. Lu- Tapi solusinya kita Iya, dari iya. Kaira dulu gimana solusinya? Menarik. Gimana menarik menurut sih. Anda? Kalau dari gua sih ini dia umur 20, ini tahun kemarin berarti ya. Tahun 2020. lalu ya, mid pertengahan tahun Mid. harusnya. Berarti kurang lebih seumuran gua lah ya. Heeh. Sebenarnya gua tuh karena gue cewek juga ya. Emang gitu sih sampai sekarang pun juga kayak pasti tanyain dulu sama siapa kalau mau pergi, terus di mana, terus apa pulang jam berapa gitu, pasti ditanya kayak gitu. Emang basic. Cuman itu emang ya namanya orang tua juga gitu ya. Kalau buat ngasih kepercayaan sih nggak tahu jujur. Gimana ya caranya ya? Ya bilang aja gitu. Jujur gitu.
Cuman kalau di konteksnya dia ini Kalau gua sih biasanya dia Hah? takut, dia tuh nggak orang tuanya dibolehin. takut Iya, kenapa-napa. kalau emang kenapa-napa. emang dia pernah kenapa-napa kah gitu kalau Hmm. pergi sendiri gitu. Ya. Kenapa? Kalau gua tuh biasanya alasannya kalau misalnya ditanya mau keluar mau kemana, bareng siapa sama gitu gua nanya Baru gue. enggak, gua biasanya tuh jawabnya mau ke bioskop, nonton Hmm. pacar bawa koboi. Balik. Balik. Soalnya biasanya mak gua tuh nanyanya gini, pas gua lagi di luar ya, biasanya tuh kan gua keluar tuh nggak izin gitu, tiba-tiba udah di luar aja. Nah, Gua tuh biasanya gitu. Terus biasanya ditelepon, ditanya kamu di mana dengan dan siapa siapa semalam berbuah. Maaf, saya agak suspek. Ente izinnya kayak bukan ke ibunya nih. Hah? Izinnya ke ceweknya ya. Pacar gua tuh gua nggak izin ke pacar gua. Oh. Cuman gua pasti bilang besok mau kesini, udah gitu doang. Hmm. Itu pun kalau kadang di lokasi baru gua kasih tahu. Itu bedanya izin sama laporan ya. Mm-mm. Iya, izinnya Kalau laporan kita tuh beda. laporan, Intinya kalau laporan lapor kompi 1 siap, Kijang 1. kijang 1 ganti, bawa toki walkie kijang 1 ganti. itu laporan. Kalau apa izin gimana? Izin punten. Enggak, kalau izin nggak punten, izin Alpa. Ya, Oke, simpelnya gini, Anda tuh ngomong kayak gitu. Padahal saya tuh menetapkan sebuah konsep yang saya yakin mungkin sebagian di antara kalian setuju. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena gimana ya, menurut gua at some point elu ini laki-laki tadi ya? Male Iya, kan? dia bilang pria. Laki-laki. Tadi kata 20. sama-sama perempuan. Enggak, Sama-sama sama sakit 20 dia sebagai tahun. 20 tahun. umuran. Menurut gua at some point ada momen di mana lu harus rebellious. Rebellious itu bukan Yes. menurut gua ya, rebellious itu bukan sesuatu yang tentu pasti bikin orang khawatir, keluarga, orang tua terutama. Cuman kalau lu nggak pernah rebel sekali, orang tua nggak punya trust juga. Menurut gue itu sih solusinya. Lu harus ngelakuin itu sendiri dulu. Ini kayaknya gua ngomong ini Coba 5 tahun itu yang loh. lalu deh. Iya. Apa 7 tahun yang lalu ya? Sepertinya. Kenapa dia jabu? Hah? Iya, saya merasakan dejavu soalnya Ojan ngomong kayak gitu persis sama kayak gitu. Karena Dan yang ngomong pertama gue, ya lu rebel aja. Lu kan nggak boleh rebel. kemana, lu rebel aja. Soalnya saat itu adalah pukul 9 malam di rumahnya Ojan, padahal gue harus pulang jam 7 malam. Wow. Nyampe rumah gue jam 12. Enggak, ini Besoknya dimampus-mampusin kan. Kan gue balik jam 10. Enggak, Masalah berarti Mas jam Star 11. Wars apaan sih? Star Oh, Wars rebel. Apa sih? bukan rebel. Wah, Tahu rebel artinya rebel apa? tuh Gak tau. memberontak, Iya, Melawan. Nggak nurut lah. Jan, kan. tolong mic lu dideketin. Oh ya, terima kasih. Nih dari tadi nih gerak-gerak terus. Berarti solusinya sih rebel aja ya. Iya. Rebel Kayak aja. menurut gua ya tadi menurut gua rebel nggak sepenuhnya Iya. Hah? Oh, iya. Kayak nggak begitu, nggak seburuk itu gitu ya, maksudnya ada juga kayak Iya. ya. Ada saatnya untuk rebel. Ada saatnya untuk rebel. Oke, gua lempar pertanyaan lain deh. Say lu punya anak. Mm-mm. Menurut lu strict parent apakah lu menerapkan strict parenting gitu? Gua nanya lu deh, Den. Menurut lu parenting kayak gini gimana? Kalau gua sebagai anak jadi orang tuanya gitu. POV. Kalau misalnya lu POV, lu sebagai orang tuanya nih anak. Hmm. Ini anak temen Ma- gue nih, seumuran. Enggak, gini, sepertinya nih dia anak bontot atau anak tunggal. Ada dua ya, dua pilihan. oke. Kalau ada. untuk laki-laki anak terakhir, kalau kedua dia anak tunggal. Kenapa? Karena itu namanya gue juga sebagai Anak orang tunggal. tua. Oh, lu Orang tua. Ceritanya orang Gua tua semua lagi dong. POV, POV. Anak lu mana? Gua gak pernah ngeliat anak lu. Aisyah ada di depan. Ya kita panggilkan. Ini anak, lu tuh kemarin jangan bilang kalau kemarin waktu lu izin. Bapak lu di balik papan. Gua tahu ya. Adik kecil papa. Saya bukan anak kecil paman. Putri Nah. kecil ayah. Putri kecil Nah aja. itu. Jadi kalau gimana? gue sebagai orang tua sih emang itu Enggak, gua sebenarnya tanya anak lu mana? tadi dia itu kan. Jawab. Nah itu sebagai gue orang tua. Sebenarnya gini bro, orang tua lu itu masih sayang banget sama lu. Gue yakin 100%. Tapi percaya sama gue, di saat nanti dia nggak dapet perhatian dari lu, cara dia nggak dapet perhatian lu dengan satu, yaitu lu ntar pas udah nikah. Yakin gue dia nggak akan ingin lu lagi. Susah juga ya persyaratannya ya. Wow. Ini masih 21 nih, Pak. Menurut lu umur Susah enggak deh. banget. Tapi kalau menurut lu tadi nih POV-nya ini lu orang tua. Iya. Anak lu umurnya 20 tahun. Lu suruh nikah?
Belum. Kan gue Nah. Tapi dia mau keluar nih jalan-jalan nonton bioskop sendiri. Nah, Lu kalau strike gak? dia maksudnya gini, dengan pertanyaan lu yang pertama dulu deh, bagaimana cara dia solusinya? Yang tadi lu bilang sobat komodo tadi ya. Sobat Gini. canggung kalau di sini. Sobat canggung. Komodo di Reddit. Ini komodo di Reddit. Sobat canggung, nih, saya dengerin ya. Gua dengerin ya. Dengerin ya. Lanjut. Cerita aja. Maaf. Lanjut. Wah, langsung yang real aja lah ya. Oke. Kayaknya lu ajak orang tua lu aja nonton deh. Daripada sendiri. Iya. Udah lah, bapak ikut aja deh. Iya, ikut aja, yuk. Nonton Spider-Man yuk. Apa enggak kalau mau nggak mau, ya udah lu nunggu Blu-ray-nya aja atau enggak ilegal nonton di rumah. Jangan ilegal dong. Nanti kan Jangan. muncul di Netflix. Udah di Netflix. Enggak. Kalau sekarang Sony udah. ya? Sony. Di Iya, Netflix. Netflix. Udah tayang Oh, bukan di HBO Go. Udah. Bukan. HBO Go kan? HBO Warner, Pak. Oh, Warner. Disney Netflix. Plus bukannya udah lagi sama Sony. Tapi Beda lagi. gitu. Ya udah intinya ya udah nontonnya di rumah aja. Iya, nonton di rumah aja. Sampai nikah. Iya. Dia kayak gak yakin tuh pas ngomong. Persyaratannya Ya. susah sih. Persyaratannya susah sih. Iya sih, karena kan lu umur-umur segini ya pengennya ya. Itu Enggak, sih. cu. Iya. Lu bayangin ini kita ngomongin umur 21 nikah, uang dari mana? Saya butuh 1 M demi 1 nama. Dari mana uangnya? Siapa namanya? Intinya kamu penguasa bumi kah? Kamu penguasa bumi kan? Aduh. Saya posisi filosofit. Gimana? Aduh. Ya kan? Jadi intinya Kalau kita setuju gue, solusinya kalau Rebel. gue 21 tahun kayak Iya, gini sama gimana? kayak Ojan rebel. Rebel. Soalnya emang semenjak saya rebel tetap lebih baik minta maaf daripada diomelin. Soalnya adik-adik saya sekarang dibolehin Oh. Nah, Ngebuka jalur. berkorban Iya. untuk adik-adik. mengorbankan diri saya. Jadi Sama, saat itu Sama banget, ya Pak. kan? Gila, anak-anak gila, pertama kan. Ini kalian semua POV-nya kakak ya? Emang dia kakak? Enggak, Bukan lu ada dia kan ya? tunggal kan? Oh iya kita enggak dia punya lu punya kakak kan? Bapak. Cuy, tolong gak usah menghina dia dong. Gak gitu. Ya soalnya Di rumah ada berapa bersaudara? soalnya gini, gue tuh emang sering keluar terus kayak diomelin gara-gara pulang malam. Sekarang adek gue pulang malam gak apa-apa. Yang penting ngabarin sih kalau gue Iya. pulang malam tuh ngabarin juga. Kalau mereka yang penting ngabarin. Kalau gua dulu alasannya kamu tuh masih anak sekolah harus nurut sama peraturan. Enggak juga, gua udah lulus kok SMA juga tetap kok. Ada aja yang dikurang-kurangin emang. Namanya orang tua tuh takutnya banyak. Iya. Makanya satu-satunya cara untuk kayak gitu adalah ngekos. Ngekos, Real, cabut dari rumah, ngekos. mandiri. Kata lu pengen mandiri kan? All in. All in. All Udah in. kerja ngekos. Ngekos buku ongkos. Bener, Tapi itu betul. better daripada Bener. nikah dulu. Ya daripada nikah dulu kan capek. Kalau misalnya nggak mau ngekos kayak sempit cuma 1 petak doang, ngontrak. Cari Ajak kontrakan. teman-teman lu. Ajak teman-teman lu buat Loh, kontrak. Kalau nggak, enggak lu nggak, bikin nggak. podcast kayak kita. Jadi kita semua kontrak nih, Pak. Kita mau kontrak. Lain cari temen sih. Kan tuh orang kan Iya, problemnya nih. enggak Oh iya bener, Temannya cari dikit, teman, bisa cari teman yang ditunggari. tinggal sendiri, misalnya kayak Fadel. Tapi Model. ini Fadel sebenarnya terima orang kontrak nggak? Kenapa? enggak gua ini kita baru 2 cerita. Tapi gua melihat pattern anjir. Apa? Redditor introvert semua, enggak punya temen. Ya oke. kalau mereka punya temen, ceritanya Ya, ada mereka yang di Reddit sih. Iya bener sih. Gue mau lihat dong Indo- ceritanya Enggak, ceritanya kalau ada yang ini enggak? kan tadi ini kan Nah, nggak tahu gue belum baca juga. Makanya Ini, boleh lanjut ceritanya aja kan kali. ini. Ada 2 lagi mau nih. yang baca. Tinggal Lu 2 deh, lagi. lu yang baca deh, lu yang semangatin baca. cowok cari duit. Nah, ini. Nah, nih. ini. Oke, gue pengen dengerin dulu yang cerita. Menarik ya. ini. Cara semangatin cowok cari duit. Itu judul. Oke. Ini kayaknya POV-nya dari cewek nih. Dia cewek ya. Jadi singkat cerita, Mhm. gue udah pacaran, bukan gue. Iya, POV. Si orang penulis, ini, si orang ini, penulis. POV. Orang ketiga, orang Gue penulis ketiga. ya, gue penulis ya. Penulis. Dia pacaran udah setahun lebih. Se-wavelength, jadi selama itu di hampir Sefrekuensi. semua hal, hah? Wavelength. Oh, sefrekuensi. ya? Sefrekuensi ya? Susah banget. Tahu se-wavelength makanya. Se-wavelength. Wavelength. Pokoknya dia tuh satu frekuensi di hampir semua hal dan juga dia tuh udah sesayang dan juga sepercaya itu. Ibaratnya bulan depan dia si pacarnya ini pengen pengen ngelamar.
Oh. Jadi juga bukan. dia lamar, Kalau pengen dia misalnya lamar. kalau nih cowok ngelamar dia bakal gas. Oh. Sesayang itu ya. Udah siap ke next base gitu ya, next Iya. level. Oh ini kan ceweknya, lupa Iya. gue. Tapi Masa dia ngelamar gue mikir. akhir-akhir ini dia tuh ngerasa ragu sama cowoknya. Soalnya cowoknya itu mau ngambil breadwinner of the fam. Bentar, meragukan kalau cowok ini. Oh, dia tuh ragu kalau cowoknya mampu untuk ngambil breadwinner of the fam. Jadi kayak kepala keluarganya gitu, Oh. kayak tulang punggung keluarga. Kayak- Sebagai konteks, kita tipe 100% split bill. Dia bukan tipe yang jemput-jemput dan kasih material gift. Love language-nya juga itu physical touch sama act of service. So, at first dia ngerasa nggak apa-apa. Tapi akhir-akhir ini dia ngerasa ini nggak, orang ngerasa mulu akhir-akhir ini. Anda jangan roasting dulu nih. Bagus berarti nggak covid. Oh iya. Berarti nggak ngerasa. Jadi akhir-akhir ini. Ini 2 paragraf tapi akhir-akhir ini. Iya. sama Jadi persis. akhir-akhir ini dia ngerasa lebih lebih anak korporat, si penulis Cewek, ini, iya. si cewek yang lebih anak korporat bisa outperform dia secara finansial jauh gitu. Oke, Sekarang banget sebenarnya cowoknya. pendapatan dia itu udah 3 kali ke pendapatan cowoknya. Ya. Hmm. Walaupun dia nggak pernah menunjukkan kalau dia insecure, gue bisa ngerasain kalau dia itu nggak nyaman ngomongin duit sama gue. Kalau ngomongin duit gue mah nggak apa-apa. Malah dia yang ngasih gue masukan gimana cara atur pengeluaran karena lifestyle gue yang lumayan hedon. Tuntutan kerja sih cenah. Anak SCBD. Gaji 5 juta. Minum Starbucks. Minum Starbucks tiap hari. Jonis. Iya. Botol Tapi pas popsicle. ngomongin duit bagian dia muter-muter kayak bebek ngepot. Oke. Oke. Perspektif yang menarik. Tapi di saat yang sama, ini orang jaksel banget, orang CBD aja gue. At the same time. At the same time, Wavelength tadi dia tuh. juga nggak pernah terlihat mengusahakan untuk bisa at least nyamain gue dengan bangun side hustle atau apa. Disclaimer, gue nggak nuntut dia buat jadi kaya raya atau apa. Gue cuman kurang suka kalau dia nunggu doang dan gak jemput bola. Gue pengen banget support dia karena gue tahu deep down dia nggak nyaman, it's not comfortable for him. Fuck you. Gue bantu segala yang gue bisa. Gue kenalin ke orang-orang sekitar gue yang bisa kasih kerjaan. Gue kirimin short course short course atau bootcamp buat Les. asas skill, Kelas-kelas. les, Bimbel. kelas, Kursus. asas skill, poles CV, poles resume. Sampai gue beliin laptop yang mumpuni. Tapi kok kelihatannya dia nggak actively do something. Gue makin lama makin capek Biarkan bacanya. reaksinya nih yang lain dulu. Dulu kayaknya emosi banget baca ceritanya nih. Iya sih, gue nggak ngomong secara belak-belakan. Of course, gue nggak mau menyakiti hati cowok yang gue sayang, tapi lama-lama jadi second guess myself. Apa sih second guess? Ini apa? Meragukan. Ya, dop. Oh ya. Jadi ragu. Pertanyaannya, kalau lu di posisi cowok gue, how would you prefer your GF support and remind you? Bacot lu anjing lah. Sabar. Ya gimana Sabar. Bapak? Gimana Nih, Bapak? sebagai gue pekerja ya, gue juga pekerja di. Ini POV sini, cowok. POV POV cowok, nih, POV gue cowok. POV cowok. Dia kerja, lu cowok kerja. Cewek gue kerja. Cewek gue gajinya lebih gede daripada gue. Lu pikir cowok nggak berusaha? Bro, mohon maaf. Mungkin dia nggak mau ngomongin uang karena dia mikir, gue mau nikahinya gimana, ya kan? Itu tadi umurnya berapa? Gue nggak baca 20 ya? Enggak, dia nggak sebut umur. Udah Iya, sebut kan? umur sih. Kalau misalnya masih ada di umur seumuran Kepala gue dua. lah. Enggak, seumuran gue. Kalau kepala 27 udah punya duit. Iya, tapi kalau umuran gue ada di Fresh grade. fresh Fresh grade graduate. 21 sampai 23, di bawah 25 nyari duit susah, Bro. Anda kebetulan dapat di SCBD, UMR Jakarta itu di atas UMR beberapa kota lain, atau mungkin Anda tinggal di Kerawang. Kalau di Kerawang nggak mungkin kayak gitu sih ngomongnya. Tapi Iya 3 kali lipat loh, Pak. Hmm? 3 kali lipat. Apa? Gaji Enggak, cewek. sampai sekarang dia tuh udah 3 kali lipat gitu loh. Iya, Total- jadi kalau total misalnya nih 3 kali lipat ya berarti dia bisa aja kerja di BUMN. Oh. Yang gaji pertamanya aja 12 juta. Langsung sebut angka nih. Beneran 3 kali gaji gua soalnya. Oh. Gaji gua kan UMR. Aduh. Langsung. Nah, Aduh. itu loh. Jadi kalau misalnya lu minta supportnya kayak gimana ya lu
Oke, pertama lu nggak ngedemand bagus, oke nggak masalah. Gue juga nggak mau di demand kayak gitu. Sabar aja, sumpah sabar aja. Cowok juga mikir mau gimana. Lu udah nge-support dia kayak gimana. Nyari kerja tuh gak gampang sob. Nyari kerja nggak gampang. Side hustle juga lu harus nyiapin porto dulu. Ini juga side hustle kita belum menghasilkan apa-apa. Equipment Ini ada. ada tadi di opening ada space iklan. Ini ada space Space iklan iklan. belum terisi Ini ya. ada laptop untuk menjadi kreatif. Kamera ada 3 di sini. Tapi ya jangan disebut. Satu pakai Anda. pip. Ini laptop ada 1, 2, 3. Udah banyak. Saya punya editor sendiri, saya bayar. Tapi menghasilkan tidak. Bukan yang ini. Tuh kaget lu. Bukan. Kaget Bukan, tuh bukan. kayak editor sendiri dia kaget tuh. Bukan yang ini. Kalau yang ini aset. You are gay. Soalnya yang satu lagi BU. Kalau ini kan dibayar kakaknya. Oke, terus jadi gimana? Jadi gimana? Sabar aja. Sabar aja. Ya kalau misalnya di umur 25 dia tidak dia nggak ada progres, baru deh jadi cari yang lain. Patokannya 25, kalau 25 dia kelihatan kayak jalur karirnya stabil, gas. Siapa oke. tahu dia lagi KPR cowoknya. Iya. Siapa tahu. Benar. Oke, kalau dari Bang Ojan gimana? Gue punya pendapat nih soal ini. Tadi tuh ceweknya ngasih perspektif soal dia sebagai apa? Nenek. Hah? Kok nenek? Oh bukan. Bukan Apa? breadwinner. Ada konteks gak? Dia Enggak, apa enggak. posisi dia tuh Enggak. kalau misalnya dia netral kan? Dia Malah takut, lebih ke takut takut. dia outperform si cowok gitu loh, lebih dari Oh. cowoknya. Malah takut. Malah takut si ceweknya jadi si breadwinner. Kalau gua ya perspektif gua ngerasa 2023 tuh ya maksudnya sekarang ini banyak kok yang Lu mau ngomongin perspektif ini nggak feminis gak? apa? Kan cewek nggak mau lebih tinggi daripada cowok nggak masalah bro. Yang penting gimana caranya kalian berkomunikasi dengan baik. Kan katanya setara, belum tentu cowok bisa outperform Anda. Oke. Kesetaraan. Makanya Tapi dia tidak. itu kembali ke sebenarnya muter ke poin yang sebelumnya itu loh soal komunikasi. Iya. Karena menurut gua tadi tuh dia tuh kan kayak gimana sih caranya support ngomong. Itu yang gue bete. Tapi di sini love dia language-nya, ngomongnya, Nggak, dia dia- ngomongnya itu kalau diajak ngomong tentang uang dia malah muter-muter gitu loh. Ngehindarin percakapan Iya, malah soal ngehindarin percakapan. Kan act of service kan dia. Cariin kerja. dia udah ngelakuin Udah, macam-macam. Dia udah ngasih Kan dia kursus, ngasih kenalin. laptop, bukan ngasih bukan nyariin kerja. Bukan enggak ngelamarin kerja. Coba lu lamarin dia kerja, terus nanti pasti udah Lamarin. wawancara, lu suruh dia wawancara. Cuman kadang itu ada, nah itu lagi cowoknya ngerasa insecure karena jobnya kayak dikasih sama ceweknya. Ya enggak apa-apa, kemampuan orang dalam. Ya itu sih Itu maksudnya. menurut lo gitu ya. Kalau Iya, dia itu malah kalau menurut gua, takutnya makin insecure Heeh. karena dikasih sama ceweknya. jadi gue sih menurut gue intinya mah komunikasi dan ya kalau misalnya lu netral ya ini kalau emang niatnya emang pengen ke jenjang lebih lanjut hal-hal kayak gini harus Ya dikomunikasiin. kalau misalnya dia komunikasi diputer-puter ya udah sabar aja dulu. Heeh, itu. Gitu. Kamu diem aja dari tadi. Nih katanya tadi yang di awal janjinya mau gimmick, mau fake reaction. Gimana? Gini. Bang, lu ngobrol sama gue deh, yang Waduh. cowoknya sini deh. Kayaknya udah lu dapet cewek Kan yang ngomong nih. cewek. Ya, suruh. Yang redditornya siapa namanya? Mbaknya siapa? Nggak Ya, tahu. mbaknya lah, mbaknya. Mbak, Simpel suruh ini. cowoknya nonton nih. Terus suruh nih open minded nonton ini channel ini ya. Sekalian like sama subscribe lah serah lu. Woi. Nih ya, gua sebagai Ini tolong di zoom ke laki-laki- mukanya Brandon ya. Sebagai laki-laki, terus gua dapet perempuan yang kayak Mbak Reddit ini. Ah. Kurang bersyukur apa lagi gua? Dia ngeliatnya kamera situ ya? Itu. Oh, kamera tengah. Terus, Ini Gua, kamera kita tengah. bersyukur bro sebagai laki-laki bro. Lu Terus? udah dapet, lu tinggal minta ini aja. Misalnya dia tadi katanya ngomong gaji apa UMR, tapi tiap hari minum Starbucks. Enggak. Itu dia yang ngomong, Enggak. bukan Simba Reddit. Iya, ya. Nih, Anggap aja, ya, dari poinnya ceritanya. gagal. Nih gua sampai Dari ceritanya dia gitu. gua sampai maju ke depan ya buat kamu Aiden. Ya intinya apa ya? Gua sangat merasakan sih insekuritas ketika cewek gua gajinya lebih tinggi.
Jadi lu harus itu ngomong itu persis ngomong ke gua soalnya. Bang jangan. Tertekan dia. Gue jujur aja gue insecure sama cewek gue yang gajinya nggak 3 kali, cuman lebih tinggi daripada gua. Wajar. Tapi apa ya? Gue nggak bakal ngomongin soal keuangan finansial ke dia. Cuman kalau misalnya dia boros, pasti gue omongin kayak jangan boros-boros gitu. Cuman sekarang aja gue masih nyari cara gimana caranya biar gue bisa outperform dia secara karir dan juga secara materi gitu loh. Gitu dan Iya sih benar. cowoknya tuh nggak perlu bersyukur atau tidak, tapi gimana caranya biar si ceweknya bisa menjadi sosok orang yang positif, yang yang ngebawa cowok lu jadi orang yang lebih baik gitu loh. Gitu Gua aja. maksudnya takut ini lakinya nih saking kayak dimanja sih sama ceweknya kalau gue lihat kayak gitu mah. Dia udah nyuruh support Maybe ini. kita nggak tahu POV-nya. Iya. Kita nggak tahu Betul. POV-nya. Saking dimanja jadi dia rasa ceweknya gue ada cewek gue kok ada gini-gini. Nanti saatnya nanti lu ditinggal, Bro. Bener Itu sih. jangan kayak gitu terus. Dengan maksudnya dengan paragraf yang dia omongin, gue Iya. rasa dia juga kayak tadi ada second thought kan. Ada keraguan di hubungan ini. Iya. Kalau misalnya tadi maksudnya kalau pakai perspektif Aiden ya, di mana cowoknya ngerasa nyaman, itu kan artinya cowoknya masih ngerasa punya safety net gitu loh, punya Iya. jaring pelindung gitu. Kalau misalnya ya lu nggak akan tahu seberapa kuat jaring itu sampai itu robek gitu loh. Ya, kalau Makanya. Kaira gimana? Nah, iya. Ya harus tahu POV cowoknya juga sih kayak gimana. Kayak paling ya diomongin sih lagi-lagi diomongin aja gitu walaupun dia muter-muter. Cuman ya mau nggak mau lu tetap harus ngomongin itu, harus bisa ngomongin itu gimana Ya, caranya. apalagi mau ngelamar. Iya. Itu tuh Dia tuh ngerasa kalau misalnya dia lamar gue Dia terima. ngelamar gas-gas aja gitu. Nah, cuman nih nggak tahu ya dia udah berapa lama juga nggak tahu. Umur juga nggak ada sebut. nggak tahu. Tapi sorry nih POV-nya cowoknya ini apa? Ini Kalau POV keuangannya ceweknya. apa? Ini POV Maksudnya ceweknya kenapa cowoknya maksudnya? Dia kenapa dia soal keuangan dia selalu kurang gitu? Dia lebih di bawahnya ceweknya. di Cuma bawah merasa ceweknya. gitu doang. itu tapi nggak ada tendensi untuk improve dan Iya. Mau cuma dinaikin. Berarti Ini lebih kemauan si ceweknya yang mau si cowok itu improve gitu. improve loh. lagi Ah. lebih dari si ceweknya gitu. Iya. Apa lebih Iya. dari diri Atau dia yang admin- sekarang gitu ya? iya. Karena awal-awal orang ngerasa udah oke, udah cocok, tapi semakin kesini kok semakin menurun malah gitu. Mungkin Lebih harusnya gitu, gini. Gua kalau sebagai laki-laki kalau digituin kenapa bisa menurun satu? Lu anggap aja gua cewek lu ya. Gua cowok lu ya. Kalau lu gituin gua terus, gua menurun kenapa? Lu tanya dong ke gua. Lu tanya mungkin masalah keluarga gua atau masalah Ini cerita terakhir untuk episode Pancong hari ini ya. Yang Yang, Jadi judulnya nih yang, Petty Revenge ke teman kantor yang nyebelin dan suka ngebully anak-anak baru. no, kan dia sering dibully. boleh. Jadi gini, Tanya. Jadi gini. kolega gua ini dia udah kerja di kantor itu selama 3 tahun. Gue baca dari awal dulu deh ceritanya deh. Emang panjang. Kan itu ada konteksnya. Oh. Jadi beberapa bulan lalu gue diterima kerja di sebuah perusahaan. Ada satu kolega cewek yang orangnya tuh jutek banget gitu, mulutnya pedes. Anak-anak baru pada gak berani sama dia. Tapi gue berani ngelawan kalau gue ngerasa gue nggak salah atau dia semena-mena. Jadi dia makin gak suka banget sama gue. Nah satu kali gue mondar-mandir mindahin berdus-dus berkas. Jadi kayak berkas yang banyak dus Iya, gitu iya. ke lantai 10 paling atas. Tukang bully itu yang cewek itu tadi yang Iya, Oh, tukang oke. cewek yang jadi sini. Terus gue bilang, tolong dong tahan liftnya gitu. Sambil gue lari-lari ngejar gitu, sambil bawa dus tadi. Dia ngeliatin gue nggak react apa-apa, nggak ngasih reaksi, terus buang muka. Akhirnya pintu lift keburu nutup. Terus jadi depan muka tuh udah lari. POV-nya gini. Terus ting 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 ting. Dia kayak gini. Tutup. Sambil tutup. ya, gua dengar ting 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 ting. ting. Buang mukanya gitu ya Dan ya. Beda loh. Oh, beda ya. Akhirnya pintu lift keburu nutup dan gue bete karena harus nunggu liftnya turun lagi. Akhirnya kesempatan revenge gue muncul. Akhirnya kejadian di minggu kemarin pas dia Oke. nulis. Pagi-pagi gue baru masuk lift nih. Cakep. Dia Oh, sorry. Pagi-pagi pas gua masuk ke lift. Cakep. Lanjut. liftnya di ini nih. Oke. Dia muncul dari ujung selasar, lari-lari kayak buru-buru. Iya. Terus dia teriak. Bawa roti enggak? Apa? Terus nabrak cowok di pengkolan gitu.
Oke. Pagi-pagi gue baru masuk lift, terus dia muncul di ujung selasar, lari-lari kayak buru-buru gitu. Terus dia Bawa teriak, roti. enggak. Biar dia mundur lagi. Kan ngebully. Oke, pagi-pagi gue. sorry. Hah? Oke, roti muncul di ujung selasar, lari-lari kayak terburu-buru gitu. Nah, jadi dia bawa roti. Dia bawa dia. Oh iya. Rotinya bawa dia. Terus I dia can teriak show gitu. you the world. Terus dia teriak, tahan liftnya. Gue cuma lipet tangan gue, ngelihat dia tanpa ekspresi sampai liftnya nutup. Oh, berarti Gak dia gini. gini. Heeh. Iya. Tapi tangannya lipet. Oh, Gak buang muka. Asli ganteng banget kayak gitu. Bentar. Terus pas gue udah sampai lantai 10, lantai atas, sebelum keluar lift, gue pencetin semua tombol nomor supaya pas liftnya turun mesti berhenti di tiap lantai sebelum sampai ke lantai dasar. Reference. Gue I'm suka vengeance. Elo. Ujung-ujungnya dari Ada temen. ini enggak ada mahkota enggak? You drop this king. Oh, gila. Cita-cita Ujung- jadi Batman anjir. Kamu ada di DJ Kacang. Cakang. Cakung lagi. Semuanya Ujung-ujungnya dari temen gue denger dia dimarahin karena telat meeting. Oh, Gitu. ini harus kita support apa gimana nih? Aduh. Hah? Maksud apa? Ini kita support apa enggak sih? Super. Support. Support. Iya. Ya, Tidak. Menurut Enggak nih. Tetap baik ya. tapi kece gitu loh. Iya, Iya maksud sih. gua. Revenge-nya gue Enggak, suka iya. revenge lu. Yang kreatifnya tuh yang ting 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 gitu Iya. loh. Iya. Mencetin Itu bagus semua sih. Itu nomor. kreatif. Itu kreatif. Agak nyusahin, cuman kreatif you drop this king. Bagus sih. Masih lanjut. Ada konteksnya nih biar lu mungkin makin bete sama orangnya biar nulis ini. Ceweknya apa cowoknya? Gue siap Si menghujat. tukang bully. Oh, tukang bully ya. Tukang bully. Jadi kolega gua ini udah kerja di sana sekitar 3 tahun. Dan emang gua lihat sih dia punya superiority kompleks. Oh. Dia ngerasa karena udah lebih duluan kerja di situ, jadi dia berhak ngatur anak-anak baru. Oh. Kalau yang posisinya lebih rendah dari dia ya mungkin gak apa-apa lah ya. Tapi ini kayak gue yang lain yang posisinya setara secara jabatan, dia kayak sok mau ngebos gitu. Oh. Bosi. Dari Ini ya aw- teman kita bukan? Dan dari awal gue masuk, Gua nyebutnya temen gua lagi. Dwi dong. Doi dong. Keluar ya. Kan tadi gua yang bilang keluar. Dari awal gue masuk, gue udah mikir nih pasti bakal clash sama orang ini. Gue tipe yang kalau gue nggak salah, gue nggak terima diperlakukan nggak adil. Kalau emang gue salah ya jangankan dimaki, dipecat gue juga terima gitu. Minggu-minggu pertama masuk, gue masih agak segan sama dia. Tapi lama-lama kok ngeselin juga. Kayak waktu gue disuruh manajer buat ngecek report dan gue mesti minta data tahun kemarin sama dia, dia jutek banget jawabnya, nyuruh gue cek aja di komputer. Anjay. Gue tanya di file apa, nama filenya apa, dijawab. Lu tuh tahu komputer gak sih? Tinggal cari aja, bisa baca nggak? Waduh, lagi Waktu itu gue males Lagi banget PMS kah? ribut, jadi gue nggak bales dan akhirnya nanya ke temen lain. Belakangan kalau harus berurusan sama dia dan dia ketus, gue jawab balik. Pernah sekali dia persulit urusan proyek kerja gue. Waktu itu dia libur dan ini memang urusannya mendesak. Iya. Gue disuruh manajer buat ngehubungin dia waktu dia libur. Dia Tipikal Dia orang cuti nih anjing nih, gue tahu nih kayak gimana maksudnya. dia nyemprot gue di chat marah-marah. Gue screenshot percakapan itu dan gue kirim ke manajer. Os. Akhirnya dia yang kena semprot sama manajer dan malah makin marah ke gue. Dah. Nelpon gitu marah-marah. Gue semprot balik lah sampai dia nggak bisa jawab. Terus mutusin teleponnya. Masalah kejadian di lift itu salah satu bukti kesalahan gue sebenarnya. Lu nggak suka sama gue ya urusan lu. Tapi tetaplah profesional sama kerjaan. Anjay. Anak-anak lain udah pernah ngomong ke HR nih tentang Iya, dia. emang itu tuh harus diomongin ke HRBP itu. Tapi cuman diajak ketemu aja buat ngobrol bareng. Hasilnya dia jadi makin agak dingin. Gak ketus, tapi kalau gak ada urusan dianggap orang lain kayak gak ada. Gua akuin, dia memang orangnya pinter dan cekatan sama kerjaan. Rapi dan terorganisir banget. Tapi lu kan gak kerja sendiri kali, ini Iya, teamwork gitu. Gue ngerasa kayak dia punya masalah pribadi yang bikin mood dia jelek, tapi ujung-ujungnya kebawa dalam kerjaan. Oh, udah selesai? Udah. Lu mau tau nggak gue keinget sama siapa? Dosen pembimbing lu. Terusin gue. Iya sih, tapi jujur gue juga punya kayaknya cerita persis kayak gini ya. Oke. Spill Jadi jika boleh. Bukan sama dosen lu kan? Apa sama dosen lu? mana? Yang itu kan? Iya. Yang itu kan? Yang Gue itu. juga punya cerita yang sama kok. Boleh, menarik nih. Kita jadi audiens aja dan di sini dan. Saya benar-benar menarik. Saya ya. masih sekolah, nggak tahu. Jadi gue Kagak, lu nggak satu kampus sama gue. Iya. ini baru banget kemarin pas gue mau bimbingan ya ceritanya. Oh, yang ini. yang gue samperin, gue sampai Iya, samperin. yang Brin kan. Gue samperin. Jadi tuh ceritanya kita kan bimbingan tuh banyak banget orangnya kan, emang benar-benar
awalnya tuh bimbingan tuh jam 8 pagi. Cuman gue tuh datang jam 18-an gitu kan, karena emang gue juga dari Jakarta gitu loh. Gua 8 langsung dari lewat Jakarta. belas ya, 8 bukan lewat belasan 18. Jam 6 sore dong. Iya, 8 lewat belasan, awalnya 8 lewat 11 gitu kan, Oke, 8 lewat oke. 11 gitu. Tuh gue kira udah pada masuk, udah pada bimbingan gitu loh. Ternyata enggak, orang-orang pasti pada nunggu di luar gitu loh, ngemper di luar gitu lah, nunggu si gue datang. Ya gue ikut nungguin lah. Terus ya udah gue ngitung-ngitung ya orangnya berapa. Aduh, kok abis ini siapa nih gue terakhir nih berarti. Iya, gue abis dia. Oke, berarti kalau dia maju abis itu gue. Oke. Gitu kan. Simply gitu ya. Udah gue nunggu, ibunya baru datang jam 8:38 40-an gitu. 8:40-an emang agak telat gitu kan. Emang telat tuh. Terus ya udah akhirnya kita bimbingan lah. Gue kan masih agak akhir gitu. Jadi ya udah gue duduknya di belakang gitu kan, mau keluar gitu. Terus singkat cerita udah bimbingan dia tuh jamnya tuh jadi jam 8 sampai 9, 10. Jam 10. Cuman karena dia telat jadi di spare gitulah. Jadi sampai setengah 11 gitu. Awalnya gue mikirnya, oh untung ambillah deh di spare gitu kan. Ibunya juga telat gitu kan. Ya udah, ambillah setengah 11 gitu. Udah selesai nih setengah 11. Gue tinggal berapa orang lagi gitu. Maksudnya 3 orang lagi. Siapa habis itu gue. Oke, Gitu kan. oke. Udah dikit lagi nih gitu kan. Hmm. Terus tapi dia stop karena dia mau rapat. Emang rapat di prodi gitu kan. Terus pas Ah. gue liat prodi juga kayak penting banget gitu, emang gitu ya. Jadi oh ya udah deh. Rapat serius ya. Emang rapat serius gitu kan. Oh ya udah gue tunggu aja. Ibunya juga bilang kayak ini nanti ibu kabarin lagi ya, tunggu ya gitu. Nanti kalau sempet jam 4 sore mulai lagi gitu katanya. Gitu. Oke lah, gue tunggu sampai jam 4 sore itu. Gue emang lihat dia bolak-balik ke gedung mana gitu kan. Ke gedung ini buat rapat apa lagi. Terus gue emang lagi di gedung 2, pokoknya namanya gedung 2 itu. Gue lagi duduk, terus si ibunya tuh emang lewat gitu. Tahu gue anak bimbingannya, jadi kayak bentar ya, ibu masih ada rapat lagi di sini. Naik ke atas dia. Oh ya udahlah, gue nungguin lagi ya. Terus singkat cerita, gue lagi kemana, baru mau balik lagi ke gedung tadi yang gue nunggu itu. Nah ada teman gue satu yang sebimbingan juga lagi ngobrol sama si ibu itu. Terus gue kan nggak denger apa-apa gitu ya. Pas datang kayak, yaudah nanti ikut aja ya bareng-bareng kalian gitu. Apaan nih gimana? Terus ibunya udah pergi. Gue nanya ke teman gue itu, gimana, kenapa? Katanya kita disuruh ke rumahnya gitu. Hah? Apa gimana? Gitu. Nggak, oleh bilangnya kesuruh ke BRI, katanya ibunya mau ke BRI gitu. Dari mana kan? BRI mana Dari gitu? mana? Di Sherlock di HP gitu katanya. Oh ya udah, oke gitu. Emang siapa aja yang masih ada gitu kan? Karena gue emang pertama kali bimbingan, gue juga buru-buru gitu kan. Kayak seenggaknya sekali lah bimbingan gitu. Terus ya udah akhirnya kita bertiga. Katanya, lah kalau bertiga doang sekarang aja nggak sih, mau nego gak gue gituin. Ya udah nego, akhirnya gue sama dia teman gue ini nego nih, cobain nego gitu. Bu, ini kita kan bertiga doang bu, boleh nggak ya kalau misalkan sekarang aja gitu, cuman bentar doang, bertiga doang gitu. Si ibunya maaf nggak bisa, ini ibu mah mau buru-buru ya ke Gak bisa BRI. ngebayangin suaranya. Itu ibu mah gak bisa, ini mah makanya kamu mah datang pagi gitu ya. Kamu teh datangnya pagi gitu. Jangan siang-siang begini gak dapet gitu. Terus gue dalam hati kayak, saya datang sebelum ibu. Saya datang sebelum ibu jam 8. Ibu datang 8:30. Ini dia satu nih. Lu mau denger 3 cerita? Apa satu cerita paling ngeselin? Ini belum selesai, Oh, belum selesai. Belum Masih selesai. ada lagi. Lanjut. Habis itu ya udah dimarahin gitu lah, ya udahlah, kalau mau ikut ya udah ikut, kalau enggak ya udah nggak usah, ibu mau pulang gitu kan. Ya udah bu, kita nyusul ya bu, kita nyusul. Terus habis itu ya udahlah, akhirnya kita mesen Grab tuh benar-benar ke BRI itu kan. Nah terus udah kita masih nunggu. Terus habis itu ibunya, singkat cerita kita lagi ngumpul gini, lagi nungguin Grab gitu. Ibunya dari jauh kayak gini, nah kalau misalkan saya udah nyampe 5 menit gak ada, ibu pulang ya gitu. Hah, terus gimana caranya? Sedangkan ibunya berangkat duluan gitu loh. Aduh gimana? Iya bu, gue koekein aja. Gue mau gimana lagi kan, mau ngerespon apa, gue juga bingung. Udah singkat cerita jadi kita jalan tuh naik Grab. Akhirnya berlima nih kan, biar lebih murah juga. Akhirnya ada tuh yang masih join. Terus udah pas di tengah-tengah situ disuruh pindah ke rumahnya. Lu tahu kan Gojek Grab gitu susah kan kalau misalnya suruh pindah. Untung ini gue makanya InDrive, jadi nggak masih bisa dinego gitulah gitu. Gue makanya InDrive kan. Terus pindah ya ke rumah ibu gitu kan. Lah ini udah dimesennya ke BRI, kayak terus gimana? Akhirnya bilang ke drive-nya, Drive bisa nggak ini ke ganti tujuan gitu. Emang karena deket juga sih untungnya gitu kan. Oh yaudah nggak apa-apa, paling nambah aja. Ya udah akhirnya kita datang lah ke rumahnya. Nyampe hujan-hujanan lagi tuh. Ya Allah, terus udah kita masuk lah akhirnya ke rumah ibunya.
bukannya disambut atau apa gitu ya, kan hujan-hujanan gitu ya. Malah diomelin dulu lagi di situ. Ini kamu ibu nggak mau ya besok-besok kayak begini ya. Gitu. Ini kita hujan-hujanan. Bu. Ini dosennya sama ya sama cerita gue nih. Nggak mau ya besok kayak gini. Ini cerita dari mana? Mbak siapa? Sorry. Ini dosen sama kayak. Iya. Sebenarnya kakak Ira. Enggak deh. Kalau di Reddit Van de Hyver ya. Ya kayak gitulah ujungnya. Ya udah akhirnya berhasil sih kita bimbingan gitu. Ya cuman ya tempernya kayak udah di atas deh. Kesel gue ya dengar juga sama. Ini udah panjang bikin emosi masalah. Itu kata gue masih kayak oke lah karena dia tuh udah berapa kali diomelin sama angkatan gue. Dia kan bawa gue kan. Ada hearing gitu kan. Iya, jadi dosen. waktu sama gue itu masalahnya lebih nggak tahu diri lagi. Ini lebih parah lagi nih. Ini bertilas nih. Oke. Ini pendek aja tapi lu bayangin lu ada tugas terus kayak tugasnya tuh masih dikumpulin Di 2 drive. hari lagi. Oh, benar-benar. Masih dikumpulin 2 hari lagi di drive. Cuman kan ini emang tugasnya tipikal tugas yang banyak nanya ke dosen. Nah, tiba-tiba dosen ini ngomong, nanti kalau misalnya ada yang tanya langsung tanya ke ibu aja ya. Udah ditanya kayak gitu, nggak ada yang nanya ke dia. Pukul 3 pagi saya ditelepon marah-marah. Karena gua doang tuh waktu itu yang nanya ke dia. Kok ibu heran ya sama teman-teman kamu, kok teman-teman kamu nggak ada yang mau nanya ke ibu sih. Pukul 3 pagi itu gue telepon lagi jam 7. Jadi pukul 3 pagi tuh nggak diangkat. Jadi pukul 3 pagi nggak diangkat, jam 7 gue telepon lagi karena gue kira urgent karena dia telepon 3 kali. Betul. Dia telepon 3 kali jam 3 pagi. Gue telepon lagi jam 7, Bu maaf saya baru bangun, ada apa ya? Ini ibu heran ya sama kamu, kenapa ibu kamu nggak angkat telepon saya, sama teman-teman kamu juga nih. Siapa yang mau ngangkat telepon jam 3 pagi? Gue nggak sahur, itu posisinya bukan bulan Ramadan ya. Tadi jam 3 pagi ada yang itu. Waktunya makan Krabby Patty. Tapi ini bukan lagi sahur loh. Bukan lagi sahur, bukan Ramadan. Hari Kamis sih. Jadi kalian punya plan nggak buat petty revenge ke dia apa? Waduh, sebenarnya udah pernah ya. Udah. Aduh, ini kayaknya harus episode panjang lagi Ya, nih ini kalau kita- gue kita ceritain. Nih, simpan. pokoknya simpelnya gini aja. Petty revenge yang terjadi sama dosen gue itu mungkin gak ada di angkatan dia, tapi di angkatan gue dia nggak ngajar lagi. Aduh. Ya dendam ya. Kita simpan ceritanya Gue untuk dendam sampai sekarang. Kenapa? Karena gue belum dapat ijazah gue gara-gara ini orang. Info banget. Dia meminta tanda tangan ijazah dikiranya mau bimbingan. Ibu, kalau dengar episode saya, Bu, tolong ACC Ibu. Bu, ACC, Bu. Oke, mungkin itu aja untuk episode Ya kita kali terima kasih ini. para Redditors Reddit dapat Yo. diceritain. Kenapa, Pak? Gua nggak dapet ijazah, goblok. Aduh. Ya kalau gua nggak dapet ijazah gimana? Ya bener aja. Tapi ini sih ya, jadi kalau ada sobat canggung yang pengen ngasih cerita ke kita mungkin ya biar nggak usah scrolling kredit juga ya. Iya, Langsung boleh aja banget. komen kita ke Instagram kita di Atau kalau Boleh di ceritanya komen panjang, aja atau nge-DM di Instagram kita di Iya. @adk_net di Net. Instagram, atau mungkin kalau pengen kalian DM TikTok ada di awk.net. Net. kita punya Gmail gak sih? Gmail? Gak usah. Nggak usah. Itu kalau mau Gak dibaca. iklan. Itu kalau mau iklan aja ada di awkwardpc@gmail. Sebut aja. Aduh, ya udah deh. Kita juga kalau- punya Phantom Discord ya, iya kan? Ya, kita juga punya Udah, Discord. kebanyakan ini nanti Oh, kita Discord canggung ya. udah 2%, Bang. Iya. Kita Jadi ada lain juga gak sih? Oh. Kalau itu nggak ada, jadi itu aja. Thank you banget buat kalian yang udah mendengerin. Sekali lagi terima kasih buat Rumah Rasa di mana dia punya kangkung terbaik Bendungan Bendungan Hilir. Hilir. Sekali lagi itu aja dari kita. Thank you for your attention. And goodbye.